Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel Rizky Nugroho. I'ma go loco now. Give me the coco, give me the coco, give me the coco now. I like to move it, move it. You like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to Udah lama kan gak denger opening gua. Oke, jadi gue balik lagi di YouTube lagi nih, karena gue lihat udah hampir 3 bulan ya, udah gak konten lagi, dan gue balik lagi dibuat konten, ya kan? Bang, sampai lupa punya YouTube, punya akun YouTube maksudnya. Ya jadi ini gue balik lagi konten ke YouTube. Jadi sekarang kalian udah tahu kan di thumbnail sama di judul video gue. Jadi di project kali ini gue bakalan pasang lampu ala-ala bilet, ya kan? Lampu ala-ala bilet kayak gimana tuh bang? Lihat aja nanti. Terus sama gue bakal ganti kulit jok yang pokoknya ini estetik banget, ya kan? Skena banget, ya kan? Terus keren dah pokoknya. Apaan tuh? Oke, langsung aja kita ke videonya langsung cuy. Gak usah basa-basi lagi. Gasket. Oke, jadi ini gue di depan motor gue cuy. Ini kenapa pakai plat bang? Ya karena biar taat aturan. Oke, jadi kita bahas ke yang intinya aja. Sekarang gue pakai kulit jok yaitu dari RV Creation cuy. Kulit jok dari RV Creation. Nah ini gue masangnya di Haji Jaja cuy. Tanah Baru, kalau kalian tahu tuh orang-orang Jakarta Selatan, orang-orang Setu Babakan pasti tahu. Gue masang kulit joknya di Haji Jaja. Harganya berapa bang? Harganya cuma 85.000 doang. Kemarin gue sih ngeliat ya pas lagi digantungin cuy. Jadi pas banget gue pengen ganti kulit dan ini lagi digantung nih yang kulit jok yang kayak gini. Nah harganya 85.000 cuy di Haji Jaja ya kan. Kalau kalian minat langsung aja ke Haji Jaja, atau kalian mau beli sarung jok aja langsung aja ke RV Creation, nanti linknya gue taruh di deskripsi cuy. Nah ini yang motif, ada yang bilang motif catur, ada yang bilang motif karbon. Gue juga bingung mana yang bener. Nah pokoknya ini dilapisin samping-sampingnya sini tuh pakai yang ala-ala karbon gitu, atau ada yang nyebut juga yang model catur. Dan kulitnya ini bukan kulit yang kasar ya cuy. Jadi ini kulit yang kayak modelan kulit biasa. Terus di samping-sampingnya sini dibedain, nggak yang polos terus. Jadi dibedain di ala-ala catur gitu. Terus ada tagnya juga nih, RV Creation. Nah, ya Allah baru ngeliat gue cuy. Ini udah dicakarin sama kucing gue. Astagfirullahaladzim. Tuh ya elah, ganti kulit lagi nih gua. Terus sama di depan sini tuh ala-ala catur ya juga ada. Beneran banget ini mah. Gue baru nyadar ini dicakarin kucing. Ini juga sorry banget ya, kotor tuh, rada-rada kotor karena kemarin udah dicuci sebenarnya. Cuma hujan mulu, jadi gue baru sempat konten sore ini nih. Jadi sebenarnya dari kemarin udah dicuci motor ini gitu cuy. Cuma ya itu kendalanya kemarin hujan jadi nggak bisa ngonten. Terus udah ya, pokoknya di kulit jok gue udah ganti di RV Creation ini, di kulit jok yang modelnya kayak gini. Ntar gue kasih sinematik di akhir deh barengan sama yang lampunya. Oke, jadi kita langsung aja ke bagian perbiletan yang ala-ala ini. Ya, jadi ini jangan salah pok nih ya sama apa namanya mikanya. Nah mikanya ini kemarin gue buka sendiri cuy, karena nyari iritnya aja. Akhirnya begini. Nah gue ngeliat tutor di YouTube, katanya direbus aja. Akhirnya gue rebus dan akhirnya kayak gini nih. Nah jadinya kalau kalian mau buka headlamp nih, mau buka mika headlampnya ini, kalian mendingan ke tukang yang bener-bener pakai hot gun gitu, biar nggak kejadian kayak gue gini cuy. Nah ini sebenarnya nanti gue pengen ganti juga mikanya gitu. Jadi ini sementara aja. Oke, jadi abis itu gue bahas di ala-ala biletnya ini. Jadi biletnya ini gue pakai bilet ala-ala dari CR7 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, gue juga lupa apa X-Case ya. Kayaknya X-Case deh. Nah jadi ini gue beli, ada linknya nanti. Ini gue beli di harga 48.000.
sama ongkirnya gratis ongkir kalau nggak salah di toko oren. Jadi ini pas gue beli lagi harga live ya. Jadi harga live itu 48.000, yang harga aslinya itu di 60 ribuan kalau nggak salah. Jadi gue harga apa ya? Lagi harga live lah, pokoknya lagi diskon juga di live-nya itu, dan akhirnya gue dapet di harga 48.000. Oke, sekarang gue coba nyalain nih cuy. Kalau kalian mau gue liatin atau spillin warna lampunya. Nah, oke. Jadi ini menurut gue sih udah pas banget ya. Dan iya, ini nggak PNP ya cuy. Nggak PNP buat di batok Mio Smell. Tapi kalau di batok Mio Sporty kalian PNP, bisa pakai pengunci yang emasnya tuh yang buat belakangnya, kalian bisa sampai ujung, bisa dikunci pakai itu. Tapi kalau Mio Smell nggak bisa. Nah ini gue lem tembakin tuh, cuma nggak kelihatan aja. Gue lem tembakin, jadi gue tempelin di bawahnya nih biar nempel sama si mika dalamnya ini. Terus habis itu gue tempel, dan akhirnya nggak jatuh nih. Besok kan kubrak lepas tuh lemnya, dan alhamdulillah belum lepas nih. Nah kalau lepas ya tinggal buka lagi, habis itu dilem lagi aja. Nah itu kalau di Mio Smell ya, jadi nggak PNP cuy. Kalau di Mio Sporty PNP, jadi bisa pakai yang pengunci emas itu. Tapi kalau di Mio Smell nggak bisa PNP. Kayak gue tadi dilem aja pakai lem tembak, atau kalian nyebutnya lem bakar ya. Nah ini shortnya gue pakai yang putih warnanya, dan untuk devil eyes-nya gue pakai warna blue eyes gitu. Nah ini buat cahaya devilnya warna blue eyes dan shortnya warna putih. Nah ini karena belum malam, jadi gue belum bisa nunjukin pencahayaannya kayak gimana. Nanti malam deh gue sepilin. Oke, jadi ini udah malam ya cuy. Jadi ini gue pengen kasih tahu gimana pencahayaan yang didapat dari bilet ala-ala ini. Ini gue nyalain kontaknya dulu. Jadi ini kalau dinyalain kontak itu langsung nyala semua perlampuannya karena ini udah di DC-in. Langsung aja kita nyalain di saklar nih. Ini pertama di devil eyes-nya dulu. Nah buat devil eyes-nya kayak gini cuy. Ini POV dari pas lu ngendarain Mio gue kayak gini. Ini rada ke kiri karena kemarin pas pemasangan mungkin gue rada miring juga, jadi rada ke kanan banget nih. Terus habis ini devil eyes-nya gue pakai blue eyes ya, warna blue eyes. Dan ini untuk warna bawahnya. Nah ini bawah apa atas ya? Bawah ada kayaknya. Ini untuk bawahnya cuy. Oke, ini jadi buat bawahnya cuy. Ya Allah kagak. Nah ini untuk bawahnya ya cuy, untuk lampu bawahnya. Ini tadinya kalau kalian masangnya dimasukin gitu ya, selongsongnya sampai keluar ke bagian batok luarnya. Ini ke atas banget cuy, bisa sampai ke pohon-pohon. Jadi ini gue setting di rada bawah biar kayak lampu biasanya. Jadi ini untuk pencahayaan bawahnya itu udah satu jalur penuh ya. Ini karena emang gue naro lampunya rada ke kanan banget, jadi ini seharusnya sampai sini cuy. Nah ini jadi ke rada kanan banget nih. Nah gitu cuy. Nah habis itu ini gue nyalain yang buat lampu atas saya cuy. Ntar lu. Oke, jadi gue nyalain buat lampu atasnya nih. Nah nih buat lampu atasnya dia rada atas ya cuy, rada tinggian lagi, rada jauhan, karena ini buat lampu jauhnya gitu ya kan. Nah buat lampu piu-piunya ini belum ada saklarnya, dan gue belum pakai saklar yang ala-ala Vietnam. Jadi niatnya gue pengen ganti aja saklarnya nih pakai yang Vietnam, ala-ala Vietnam. Jadi kayak gitu aja. Oke, jadi kayak gitu aja buat pencahayaannya, menurut gue udah oke banget nih. Kita bandingin sampai yang lampu-lampu orang di jalan tuh masih apa ya, tuh masih terangan lampu yang ini cuy. Karena menurut gua karena ini worth it banget buat dibeli menurut gua cuy. Oke, jadi kayak gitu aja video kali ini. Nih gua ganggu jalan sebenarnya. Ini buat konten buat kalian doang nih sebenarnya, buat nyepil hasil lampunya aja. Jadi kayak gitu aja cuy.
buat speed lampunya. Nih sekali lagi dah, ini buat blue eyes nya, buat devil eyes nya warna blue eyes, dan ini buat lampu bawahnya. Wih. Nah tuh saklar gue udah ngaco juga. Nah ini buat bawahnya dan ini buat atasnya nih. Tuh udah kayak gitu aja cuy. Nah kalau menurut gua kalian DC-in dulu perlistrikan kalian, kelistrikan lampu-lampu kalian DC-in dulu. Kalau udah DC baru deh kalian pasang lampu ini gitu cuy. Selama gue pakai lampu ini cuy, menurut gua tuh terang banget. Nah di malam hari ataupun hujan, nah hujan sama di malam hari ya udah pasti itu harus pakai lampu kan. Nah kalau di malam hari menurut gue tuh terang banget. Nah ini gue ambil di warna yang putih-putih ya, bukan putih kuning atau kuning-kuning. Jadi gue ambil di putih-putih, bawahnya putih, atasnya putih, view-nya juga putih. Nah minusnya pas lagi hujan doang cuy. Jadi lagi hujan itu pencahayaannya rada kurang menurut gue pas lagi hujan kalau warna putih-putih. Tapi kalau kalian ngambil kuning-kuning mungkin lebih terang kalau lagi hujan gitu. Nah itu aja sih menurut gue. Kalau buat harga segini menurut gue worth it banget buat dibeli kalau menurut gue ya, karena ini terang banget cuy. Udah dapet feel udah dapet feel looknya juga nih kan. Udah ada shortnya dan ada kayak bilet-biletnya gitu ya kan, asik bilet gitu. Nah, terus dapet juga cahayanya terang cuy. Jadi bukan cuma yang menang di looknya doang, tapi menang juga di cahayanya gitu. Oke, jadi kalau kalian mau lampunya juga, kalian bisa klik aja link yang ada di bawah. Nanti gue cantumin linknya di deskripsi. Oke, mungkin jadi segitu aja video kali ini cuy, untuk project Mio Blue ya kan. Jadi ini pakai lampu ala-ala bilet, harganya 60 ribuan. Dan di belakang gua ini kulit joknya gue pakai yang model RV Creation yang ini cuy. Harganya cuma 85 ribuan aja, pasang di Haji Jaja Tanah Baru. Ya total modif atau project kali ini ya buat lampu sama buat kain joknya itu sekitar 200 ribuan lah. 150 ribu masih kembali. Pokoknya kalau kalian mau masang juga nanti linknya gue taruh di deskripsi aja cuy. Jadi segitu dulu video kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini. Dan saranin gue buat konten apa lagi. Karena kenapa? Gue sekarang lagi fokus sama kuliah gue juga. Karena gue udah semester 7 juga nih. Jadi udah semester tua nih istilahnya. Dikit lagi semester 8 dan harus menghadapi skripsian ya cuy. Jadi gue lagi mikirin judul gue lagi mikirin bab 1 gue ya kan. Jadi ya maaf banget ini, gue fokusnya cuma di TikTok sama di Instagram doang dan YouTube-nya malah terbengkalai. Tapi gue usahain buat 1 minggu itu 1 video lah. Gue usahain. Kalau bisa setiap hari. Kalau gue lagi mood ya gitu kan. Elah, laki-laki kok pakai mood? Enggak cuy, gue kalau buat ngeditnya itu yang rada sulit gitu kalau nggak ada moodnya. Tapi kalau buat video-video mah gampang kayak gini kan. Cuma kalau pas ngeditnya itu kan harus pakai mood juga, karena kalian nggak mungkin nonton tapi nggak diedit gitu kan, nggak seru cuy. Oke, jadi kayak gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. See you in the next video. Bye bye cuy, mantap.